Laporan 2024 yang pemerintahannya sudah nggak ada. Iya kan? Pemerintahannya sudah nggak ada. Dari tahun 2007 sampai sekarang itu, postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu, Bu. Boleh Kalau- tercek nggak? Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan persepsi. Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu. Jadi kalau bicara tentang by design, Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Ini tadi penutupnya luar biasa, Bu. Bagian dari sinergi itu, maka kita hari ini cukup menerima atau menyetujui. Interupsi, Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya. Ini memang agak unik nih ya Bu. Pertanggungjawaban 2024 ini agak unik. Sama uniknya dengan APBN 2025. Masa transisi, ini juga masa transisi. Laporan 2024 yang pemerintahannya sudah nggak ada. Iya kan? Pemerintahannya sudah nggak ada. Tapi kebetulan karena Menteri Keuangannya sama, jadi masih bisa ditindaklanjuti. Saya ingin ingatkan di Undang-Undang Keuangan Negara pasal 3. Ini yang kayaknya perlu Bu menjadi prinsip kita bersama di dalam setiap menyampaikan laporan. Karena di dalam undang-undang disebutkan keuangan negara dikelola secara tertib. Ini yang diaudit oleh BPK dengan menyatakan opini WTP lah dan sebagainya. Itu tertib secara administrasi. Yang kedua, taat peraturan perundang-undangan. Bisa iya, bisa enggak ini. Tertib bisa lolos peraturan perundang-undangan apabila sampelnya tidak masuk dalam audit BPK. Efisien, nah ini harus ada ukurannya. Ekonomis apalagi. Efektif apalagi. Transparan, nah ini juga saya tidak melihat transparansi. Bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan, ini bukan kepatuhan, kepatutan. Ini pasal 3. Nah, ke depan Bu Menteri, harapannya belum. Harapannya 9 prinsip yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara ini bisa kita ukur, bisa kita lihat dalam setiap belanja KL. Tadi Ibu menggunakan indikator IKPA. Apakah prinsip 1 sampai 9 ini bisa kita lihat di IKPA itu? Karena ini udah bertahun-tahun anggaran kita naik sedemikian besar, sulit bagi kita menjawab apakah belanja negara, belanja pemerintah pusat kita sudah berkualitas. Nah, kita pakai ukuran ini aja. Kualitas itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam fungsinya Kementerian Keuangan dalam mengelola belanja negara bersama Bappenas, saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20% berapa Bu? 2024. Silakan dijawab, Bu Menteri. Pak Luki? 16,99 Pak. Nah, coba tampilin datanya. Ini yang paling menarik nih. APBN kita digugat di MK tahun 2007-2008. Pada saat itu posisi anggaran pendidikan yang waktu digugat itu 18% tahun 2007, 2008 15,6%. Sekarang kita lihat realitasnya. Tidak berubah Bu Menteri ternyata. 2022 15, 2023 16, 2024 17, 2025
Kalau by design, karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak saat MK memutuskan anggaran APBN harus memenuhi 20% APBN. Tidak bergerak. Sudah 2 kali pemerintahan SBY periode, 2 periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru, harusnya berubah. Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu, Bu. Boleh tercek nggak? Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan persepsi. Saya belum selesai, Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu. Undang-Undang Dasar menurut MK, kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan. Nah, kalau melihat ini, Bu, ini kan tidak keadilan yang diabaikan ini namanya. Boleh jawab ya Pak ya? Kan saya belum selesai, Bu. Oh. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20% pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas, tentu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi, Bu Menteri. Itu yang kami ingin tegaskan kembali. Kalau debatnya, apakah 20% itu bisa ditaruh di pembiayaan atau di belanja? Kalau kita cermati, putusan MK itu di belanja. Karena apa? Disebutkan di sini, komponen gaji pendidikan itu dimasukkan pada tahun 2007, komponen gaji itu dimasukkan dalam perhitungan 20%. Perhitungan gaji itu kan belanja. Nah, oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua adalah memasukkan semuanya di belanja. Tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk tidak direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%. Itu, Bu. Terima kasih, Pak Ketua. Saya beri kesempatan, Bu, untuk memberikan respon. Terima kasih Pak Pimpinan. Pak Dolfi yang baik. Sekarang kita lihat berdasarkan tadi definisi yang disampaikan Pak Dolfi, yaitu 20% terhadap belanja. Mari kita semuanya, supaya tidak menimbulkan juga salah persepsi ya Bapak ya, coba kita perhatikan belanja negara. Belanja negara itu terdiri dari belanja KL, belanja BUN, dan TKDD. Kita buka lagi di dalam belanja negara Bapak. Karena kalau kita bicara tentang 20% belanja negara Pak Dolfi ya, berarti kan ada numerator, ada denominator, ada pembilang dan penyebut. Nah, penyebutnya kan belanja negara nih Pak. Nah, Pak Dolfi tahu kalau belanja negara seperti belanja pegawai kita sudah rancang. Ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam, itu kita pensiun kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20% dari belanja pegawai barangkali akan tetap karena sudah direncanakan dan tidak bergerak. Tapi coba kita lihat Pak Dolfi, belanja komponen yang lain. Pertama kategori belanja barang dan modal saja. Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20%-nya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik. Sehingga 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah kan Pak Dolfi. Namun Pak Dolfi juga memahami selain belanja KL tadi pegawai, barang, dan modal, di belanja BUN Pak Dolfi lihat ada 2 komponen yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi, dan juga belanja bunga. Ini 2 ini bergerak Pak Dolfi. Kadang-kadang exchange rate naik, subsidi jadi melambung tinggi.
Sehingga the 20%, 20%-nya itu bisa saja menjadi turun hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Jadi kalau bicara tentang by design, Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. By default jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya. Yang kedua, kenapa sebagian tadi disebutkan juga masuk di dalam pembiayaan, Pak Dolfi, untuk belanja pendidikan. Bukan karena kita tidak atau menghindari atau menyembunyikan, mengelola kas negara dan keuangan negara, bendahara negara dari sebuah negara. Jangankan negara, rumah tangga kita aja kita nggak bisa 100% Pak. Jadi poin saya sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion karena ekonomi itu bergerak terus, belanja negara juga bergerak terus sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan, tapi itu merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiskal policy dari APBN mengikuti konstitusi, namun pada saat yang sama kita tetap transparan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan Pak Dolfi, coba kalau kita mau melakukan take stock kinerja APBN selain memang konstitusi minta 20%, kan APBN tidak melulu hanya untuk yang 20% pendidikan, Pak. Fungsi yang lain saja begitu banyak yang juga harus equally diperhatikan. Jadi saya mohon kepada Pak Dolfi, ayo walaupun saya 100% juga kalau perlu lebih banyak lagi kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan. Namun APBN itu tetap merupakan instrumen mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian dan republik ini. Sehingga kami terus mencoba mengelola, bukan dengan niat kita pengen menurunkan atau ingin tidak mengikuti. Itu saja klarifikasinya Bapak Pimpinan. Kalau pergerakan itu adalah memang by design, berarti kita niatnya memang buruk dari awal. Kan by design enggak, RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20% ex ante sebelumnya. Expose-nya bisa jadi tadi 17%, 18%. Gitu sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari 350 naik jadi 550, pernah waktu itu di tahun 2022. Pak Dolfi ingat kita mencapai hampir 600 triliun. Jadi 20%-nya dari 350 dengan 20%-nya 600 beda banget Pak itu untuk anggaran pendidikan. Itu saja sih Pak, kalau kita bicara tentang percentage ya memang kesulitan atau dinamika yang harus kelola. Di satu sisi APBN-nya harus tetap berjalan terus, itu yang harus kita kelola secara sangat hati-hati. Mungkin itu Pak untuk mengklarifikasi supaya jangan sampai tadi, karena kalau dilihat dari tabel dan orang kemudian melihat seolah-olah kami dengan sengaja tidak mau mendekatkan kepada 20%. Itu Bapak, terima kasih. Masih bisa, Pak Ketua? Biar bisa mengklarifikasi juga apa yang disampaikan Bu Menteri. Yuk. Ya, Bu Menteri, 20% yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%. 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu 80 triliun. Kalau 80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Taruhlah sekarang itu menjadi alokasi untuk makan bergizi gratis di 2025 atau di 2026. Tapi kalau masih nggak terpenuhi lagi 20%, berarti kan ada sesuatu. Secara sistematis, alokasi anggaran kita memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Apalagi kalau kita lihat di posturnya, itu ditaruh di pembiayaan. Tidak mempengaruhi defisit, tapi mempengaruhi utang. Karena pembiayaan ditaruh di bawah, cadangan pendidikan ditaruh di pembiayaan, itu akan mempengaruhi utang. Kecenderungannya tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan, akan nambah utang. Tapi seandainya yang di cadangan pembiayaan, cadangan pendidikan yang ditaruh di pembiayaan dipindahkan di belanja, tidak mungkin tidak direalisasikan. Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan
oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Kok akhirnya yang dikorbankan anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dipindah ke cadangan? Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Demikian tambahan penjelasannya Pak Ketua. Boleh sebentar lagi ya Pak ya. Silakan, Bu. Ini Kan terakhir, sudah- Bu, ya. Ini Enggak. terakhir ya. Tapi ini terakhir Pak Dolfi tahu banget bahwa kalau 20% kita taruh di atas itu pada saat kita mendesain APBN awal kan 20% keseluruhan. Ada yang above the line, ada below the line. Pertama yang disebut below the line atau yang tadi disebut pembiayaan itu karena pertama nature kita nganggep bahwa kalau 20% semuanya dibelanjakan ada kapasitas juga ada kualitas untuk belanja ya Pak ya. Saya masih ingat waktu itu 20% dan kalau dulu kita ingat Pak Misbakun termasuk yang lama di sini, Pak Eki yang ada di sini lama, Pak Dolfi yang lama di sini. Waktu itu kalau sudah mendekati September kita belum mencapai 20% maka diberikanlah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. 3 bulan Pak, 80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa Pak? That's problem juga. Tapi poin saya Pak Dolfi, niat kita semuanya baik. Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai, karena harus 20% harus habis, nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu. Jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfi juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfi tadi efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan, nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Jadi memang ini mekanisme kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti undang-undang dasar. Di sisi lain Pak Dolfi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi. Tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik. Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara. Demikian. Terima kasih Pak Dolfi dan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini diskursus yang sangat dalam. Jadi kita menjalankan sebuah mandat yang luar biasa dari konstitusi kita dan kita merasa punya tanggung jawab untuk merealisasikan.